Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembahasan soal ujian akhir semester tahun akademik 2023-2024 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dengan saya, Aisyah Priyanggani, yang akan membantu teman-teman untuk membahas soal ini. Soal mata kuliah pengantar ilmu hukum ini terdiri dari satu soal studi kasus. Kita akan langsung membaca soalnya dan akan meng-highlight poin-poin penting dari soal ini yang akan membantu kita untuk menjawab soal yang diberikan. Lukas NMB minta diproses secara hukum adat. KPK ingatkan korupsi pakai undang-undang. Pada tanggal 11 Oktober 2022, pengacara Lukas NMB meminta proses hukum terhadap Gubernur Papua itu dilakukan secara hukum adat. Namun, KPK menyatakan bahwa hukum terkait korupsi diproses dengan hukum positif sesuai undang-undang. Pengacara menyebut bahwa Lukas NMB sudah dikukuhkan sebagai pemimpin besar atau kepala suku besar, tanah dan bangsa Papua yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua. Menurut dia, KPK pun harus mengikuti ketentuan tersebut. Ia kemudian bicara soal pemanggilan KPK terhadap istri dan anak Lukas NMB, Yulce Wenda, dan Astrak Bona Timoramo NMB. Keduanya mangkir dari KPK. Namun menurut pengacara, keduanya berhak mangkir sesuai KUHAP lantaran ada kekerabatan dengan Lukas NMB. Aloysius pun kembali menyinggung soal hukum adat dan kaitannya dengan pemanggilan terhadap istri dan anak Lukas NMB. Menurut budaya Papua, perempuan dan anak itu dilindungi. Apalagi diperiksa seorang bapaknya. Itu dilindungi. Tidak bisa sembarang nyelonong sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua. Karena Pak Lukas kepala suku besar. Terkait hal tersebut, KPK angkat bicara. KPK mengakui bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui kebenarannya. Namun untuk kejahatan, terlebih korupsi, maka baik hukum acara formil maupun material tentu menggunakan hukum positif yang berlaku secara nasional. Kata PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan. Menurut Ali, proses hukum adat tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Perihal apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau adat kepada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai undang-undang yang berlaku. Kami meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan anti korupsi, sehingga tentunya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua. KPK pun mengingatkan pengacara Lukas NMB. Pengacara yang paham hukum dinilai seharusnya memberikan nasihat secara profesional. Justru KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum tersangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara profesional. Kami khawatir statement yang kontraproduktif tersebut justru dapat mencederai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri. Di sisi lain, tokoh adat Papua sudah minta Lukas untuk menghargai proses hukum di KPK. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh agama di Papua, Pendeta Albert Joku. Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. KPK memang belum menjelaskan detail perkara terkait Lukas NMB. Hanya disebut bahwa perkara itu terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek APBD Pemprov Papua. Status tersangka Lukas NMB pun terungkap dari pernyataan pengacara yang protes atas panggilan KPK. KPK kemudian membenarkan status tersebut. Sejauh ini KPK baru mengungkapkan bahwa Lukas terjerat dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar. Meski belakangan berkembang kepada sejumlah dugaan pidana lainnya. KPK juga menduga Lukas NMB menyimpan uang di kasino yang berada di luar negeri. Dugaan ini diperkuat dengan temuan PPATK bahwa Lukas diduga menyetorkan uang hingga 560 miliar ke kasino di luar negeri, salah satunya di Singapura.
Kasus Lukas ini pun diduga masih akan dikembangkan terkait dugaan pencucian uang hingga merembet ke dana operasional PON 20 2020 di Papua. Namun demikian, pihak kuasa hukum Lukas menyangkal kasus-kasus tersebut, termasuk memprotes penetapan tersangka oleh KPK. Hingga kini, KPK belum berhasil memeriksa Lukas NMB. Sudah 2 kali surat panggilan tidak dipenuhi Lukas NMB dengan alasan sakit. Pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 13.21 WIB, mantan Gubernur Papua Lukas NMB divonis dengan pidana 8 tahun penjara dan dicabut hak politik selama 5 tahun karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sejumlah 19,6 miliar rupiah. Terdakwa Lukas dinilai melanggar Pasal 12 huruf A UU Tipikor-Jo, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor. Selain itu, majelis juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 19,6 miliar, paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sidang replik, Jaksa KPK bocorkan kasus baru Lukas NMB. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda tidak mencukupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, imbuhnya. Majelis hakim juga memutuskan menjatuhkan vonis pencabutan hak politik selama 5 tahun. Jaksa KPK tuntut hak politik Lukas NMB dicabut selama 5 tahun. Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim turut membeberkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hakim menyatakan terdakwa Lukas bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa Lukas belum pernah dihukum pidana dan punya tanggungan keluarga. Selain itu, terdakwa Lukas NMB yang dalam keadaan sakit namun bisa mengikuti persidangan sampai akhir. Atas vonis yang dibacakan hakim pada sidang hari ini, terdakwa Lukas NMB melalui kuasa hukumnya Petrus Balapaitona menyatakan menolak. Sementara itu, jaksa menyatakan pikir-pikir. Diketahui vonis ini lebih rendah dari tuntutan jasa KPK yang ingin Lukas dihukum dengan pidana 10,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah, subsidi 3 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia. KPK pun menghentikan penyidikan kasus yang sempat menjerat Lukas sebagai tersangka. Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Desember 2023. Lukas meninggal saat menjalani masa hukuman 10 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi dan sedang mengajukan banding. Di sisi lain, Lukas NMB juga dijerat KPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK pun menyatakan kasus itu dihentikan. Berikut 3 fakta perkara di stop KPK usai Lukas meninggal dunia. KPK sempat mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan TPPU. KPK juga sempat mengungkap sejumlah aset yang diduga terkait TPPU Lukas, mulai dari uang tunai 81,6 miliar, tanah dan hotel yang berdiri di atasnya senilai 40 miliar, hingga koin emas bertuliskan Property of Mr. Lukas NMB senilai 40 juta. Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, serta tindak pidana korupsi lainnya. Menurut KPK, total aset yang telah disita terkait dugaan TPPU Lukas NMB berjumlah 144,5 miliar rupiah.
Namun jumlah itu belum final, karena masih dalam proses perhitungan. Sejauh ini untuk sementara sekitar 144,5 miliar rupiah, karena masih ada beberapa aset yang masih ada dalam proses taksiran nilai dan harganya. Lukas NMB dimakamkan di halaman rumahnya di Jayapura besok. Besok kasus di-stop karena Lukas meninggal dunia. Kini KPK menyatakan penyidikan kasus dugaan TPPU tersebut telah dihentikan. Sepengetahuan saya, dengan meninggalnya tersangka, maka hak menuntut baik dalam perkara tindak pidana korupsi maupun TPPU berakhir demi hukum. KPK nilai negara bisa tuntut ganti rugi meski kasus dihentikan. Menurut Tanak, negara bisa mengajukan ganti rugi terkait dugaan tindak pidana yang menjerat Lukas. Dia menyebut gugatan itu bisa diajukan lewat proses perdata. Tetapi negara masih mempunyai hak menuntut ganti rugi keuangan negara melalui proses hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Untuk melaksanakan hak menuntut kerugian keuangan negara melalui proses gugatan dalam hukum perdata, KPK harus menyerahkan seluruh berkas perkara almarhum NMB kepada kejaksaan agar jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian keuangan negara melalui pengadilan negeri. Aturan penghentian perkara penghentian karena Lukas meninggal dunia dilakukan KPK berdasarkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Berikut isinya. Pasal 40 ayat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Ayat 2, penghentikan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Ayat 3, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. Ayat 4, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selain UU KPK, aturan soal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan terdapat dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP, terdapat pasal yang mengatur bahwa proses hukum terhadap suatu kasus dinyatakan berhenti jika tersangka meninggal dunia, yaitu pasal 27. Pasal 77 yang menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia, dan juga pasal 83 menyatakan kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. KUHAP juga mengatur soal penerbitan SP3, yakni pada pasal 109 yang berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Dari gambaran kasus di atas, adanya pertentangan antara hukum adat dan hukum pidana dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam KUHP lama, menggunakan asas legalitas formil, sedangkan KUHP baru menggunakan legalitas material. Hukum yang hidup dalam masyarakat
pada KUHP baru. Adapun materi pasal 2 KUHP baru, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat beradab. Adapun penjelasan pasal 2, yang dimaksud dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat atau delik adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing, tempat berlakunya hukum pidana adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undang ini. Dalam pasal 601 KUHP baru juga mengatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf F. Pertanyaannya, 1. Bagaimana analisis saudara atas kasus di atas dengan adanya pertentangan hukum pidana dan hukum adat dalam menganalisis didasarkan pada teori hukum atau asas-asas hukum, dan bagaimana alternatif solusi atas permasalahan hukum di atas? Nah, setelah kita membaca soal yang tadi dan sudah meng-highlight informasi-informasi penting, sekarang kita akan lanjut ke bagian jawaban. Pertama, kita akan menuliskan informasi umum dari soal tersebut. Lukas NMB merupakan mantan gubernur Provinsi Papua yang terjerat kasus tipikor, TPPU, suap, dan gratifikasi. Ia telah menjabat selama 10 tahun. Lukas sendiri juga diangkat menjadi kepala suku atau pimpinan besar tanah dan bangsa Papua oleh Dewan Adat Papua, karena ia telah memimpin Provinsi Papua. Namun selama ia menjabat, Lukas NMB kerap terjerat beberapa kasus. Yang pertama, dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, dan belakangan ini berkembang pada dugaan lainnya. Kedua, dugaan penyimpanan uang hingga 500 miliar rupiah di kasino luar negeri. 3. Dugaan pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari kasus tipikor, termasuk kejanggalan dana operasional Pekan Olahraga Nasional 20 Papua tahun 2020. Keempat, dugaan aset pencucian uang atau TPPU Lukas NMB, yaitu uang tunai sebesar 81,6 miliar rupiah, tanah dan hotel di atasnya sebesar 40 miliar rupiah, dan koin emas bertuliskan Property of Mr. Lukas NMB senilai 41 juta rupiah, yang merupakan hasil dari pidana korupsi berupa janji, hadiah, dan gratifikasi atas proyek pembangunan infrastruktur Papua dan tipikor lainnya. 5. Sitaan aset terkait dugaan TPPU Lukas berjumlah 144,5 miliar rupiah dan belum final karena masih proses perhitungan sebab masih terdapat aset yang dalam proses taksiran nilai dan harga. Dari kasus tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Lukas yakni hukum pidana, yaitu pasal 12 huruf A UU Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Jungto pasal 65 ayat 1, dan KUHP pasal 12 huruf B UU Tipikor mengenai tindak pidana korupsi.
Sehingga Lukas harus ditindak pidanakan dengan hukuman yang ditetapkan hakim pengadilan tipikor. Permasalahan di sini adalah, yang pertama, Lukas NMB ingin kasusnya diproses dalam hukum adat, karena menurut pengacaranya, Lukas sudah dikukuhkan sebagai pemimpin besar tanah dan bangsa Papua. Hal ini juga dikarenakan di Papua sendiri berlaku hukum adat, yang diambil dari norma-norma adat dalam masyarakat Papua yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Menurut pengacaranya, KPK harus mengikuti ketentuan tersebut. Saat pemanggilan KPK terhadap istri dan anak Lukas, keduanya mangkir. Namun, menurut pengacaranya, keduanya berhak mangkir sesuai KUHAP karena terdapat kekerabatan antara mereka dengan Lukas. Dan dalam hukum adat Papua, perempuan dan anak harus dilindungi. Terlebih kepala keluarga mereka, yaitu Lukas, masih dalam pemeriksaan, sehingga mereka tidak memiliki kepala keluarga yang melindungi. Permasalahan kedua, yakni Lukas NMB meninggal dunia saat sedang dalam masa penyidikan. Lukas meninggal pada hari Selasa 26 Desember 2023, yakni saat menjalani masa hukuman 10 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi, dan saat itu sedang mengajukan banding. Atas hal tersebut, KPK pun menghentikan penyidikan. KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus TPPU tersebut dihentikan, dilakukan atas nama hukum karena Lukas NMB meninggal dunia. Aturan penghentian perkara dilakukan KPK berdasarkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Selain Undang-Undang KPK, aturan soal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 juga terdapat dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHP, terdapat pasal yang mengatur bahwa proses hukum terhadap suatu kasus dinyatakan berhenti jika tersangka meninggal dunia, diatur pada pasal 77 yang menyatakan kewenangan menuntut pidana dihapus jika tertuduh meninggal dunia, dan pasal 83 yang menyatakan kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal. Dalam KUHAP juga mengatur soal penerbitan SP3, yaitu pada pasal 109 ayat 2 yang berbunyi dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan dan hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dan juga dalam ayat ketiga, dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2, dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Penghentian karena terdakwa meninggal. Walaupun terdakwa meninggal dunia dan kasus penyidikan dihentikan, KPK masih dapat menilai bahwa negara bisa menuntut ganti rugi walaupun kasus dihentikan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Lukas dan gugatan ganti rugi dapat diajukan melalui protes perdata dan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri. Untuk melaksanakan hak menuntut kerugian tersebut, harus atas keuangan negara melalui hukum perdata, yaitu dengan melibatkan pengadilan negeri. KPK harus menyerahkan seluruh berkas perkara dan hasil proses penyidikan selama ini kepada kejaksaan atau para jaksa pengacara negara, sehingga dapat mengajukan gugatan ganti rugi negara ke pengadilan negeri. Berikutnya adalah dasar hukum adat yang berlaku di Indonesia. Diatur dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selain itu dimuat juga dalam pasal 2 KUHP baru ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diakui dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia,
dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Dengan penjelasan lebih lanjut dari pasal 2, ialah apabila seseorang melanggar hukum adat yang berlaku di tempat tersebut, di mana hukum adat itu sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat daerah setempat, dan hal tersebut tidak ditulis dalam undang-undang, maka seseorang tersebut dapat ditindak pidana adat melalui hukum adat. Dan hukum pidana adat ini berlaku dalam tempat di mana hukum tersebut hidup, pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam pasal 601 KUHP baru juga menyatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf F. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa hukum adat ini dapat berlaku dalam masyarakat. Untuk masalah pertentangan antara hukum adat dan hukum pidana, sesuai dengan pasal 18b ayat 2, bahwa negara itu mengakui dan menghormati adanya hukum adat, dan hak-haknya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur undang-undang. Dengan menelaah dari materi pasal 2 KUHP baru, pasal 1 ayat 1 dan pasal 2, intinya ialah walaupun tidak ditulis di undang-undang sebagai bentuk pelanggaran yang mengharuskan untuk dipidana, tetapi bagi hukum adat yang berlaku, hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran, sehingga orang tersebut tidak dapat dipidanakan menurut undang-undang. Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus tersebut terhadap salah satu dari teori hukum, yaitu teori mutlak atau klasik, yang dimana teori tersebut menyatakan bahwa orang yang telah berbuat jahat harus mendapatkan hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Misalkan membunuh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Menurut Immanuel Kant, seorang ahli filsafat, mengatakan bahwa dasar hukum dari sebuah hukuman dicari dari kejahatan sendiri. Sebab kejahatan menimbulkan penderitaan pada orang lain. Nah, dari teori di atas, Lukas NMB harus dijatuhi hukuman untuk menebus pelanggaran pidana yang telah ia lakukan. Berikut hukuman yang diberikan untuk Lukas sesuai dengan yang ada di soal. Yang pertama, tanggal 19 Oktober 2023, pukul 13.41 WIB, vonis 8 tahun dan dicabut hak politik selama 5 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sejumlah 18,6 miliar rupiah. Yang kedua, membayar uang pengganti sebesar 19,6 miliar rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, bila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Yang keempat, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 10,5 tahun penjara. Dengan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, uang pengganti 47,8 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas analisis kasus terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Nah, dari banyaknya asas-asas hukum, kita akan mengambil 7 asas hukum yang berkaitan dengan yang ada di soal. Yang pertama, asas legalitas. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatannya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, tindakan pidana dari Lukas NMB tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga berlakulah hukum pidana umum untuk Lukas. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generalis. Ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, di mana hukum pidana terkait tipikor itu lebih bersifat khusus daripada hukum adat yang berlaku. Asas ketiga, yakni asas lex superiori derogat legi inferiori. Ketentuan peraturan undang-undang yang memiliki derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya daripada yang derajatnya lebih rendah. Hukum pidana memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas yang keempat yakni asas kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.
bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Walaupun Lukas merupakan kepala suku, ia pun tetap mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan wajib dihukum sesuai pelanggarannya. Asas yang kelima yakni asas kesalahan atau nulla poena sine culpa. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti bersalah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lukas telah melakukan pelanggaran dan kesalahan yang dibuktikan dengan penemuan-penemuan KPK dan PPATK. Asas yang keenam, yakni asas preskripsi, menyatakan bahwa tindak pidana memiliki batas waktu tertentu untuk dituntut atau dihukum. Setelah batas waktu tertentu, tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dikenakan hukuman. Dalam hal ini, penyidikan dilakukan selama 2 tahun. Apabila selama 2 tahun tidak ada proses, maka terbit SP3 dan dalam proses penyidikan, ternyata Lukas meninggal dunia sehingga penyidikan dihentikan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang terakhir, asas kepastian hukum. Menekankan perlunya undang-undang yang jelas dan pasti, sehingga setiap orang dapat memahami norma-norma hukum dan konsekuensinya. Kepastian hukum dari tindak pidana yang dilakukan Lukas sudah jelas, yakni menggunakan hukum pidana umum, di mana ia melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor, Jo pasal 35 ayat 1 ke 1, KUHP 90 pasal 65 ayat 1, KUHP dan pasal 12 huruf B Undang-Undang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian alternatif solusi. Sesuai dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang ada, kasus tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran yang tertulis di undang-undang, di mana kedudukan undang-undang yang merupakan hukum tertulis lebih tinggi dibandingkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu, kasus Tipikor dan TPPU merupakan tindak pidana yang merugikan tidak hanya masyarakat adat daerah tersebut, melainkan juga seluruh negara Indonesia yang menjadikannya termasuk dalam pelanggaran hukum pidana umum. Lukas NMB dan pengacaranya harusnya paham akan hal ini, sehingga walaupun dengan alasan hukum adat apapun, kasus tersebut harus tetap dijalankan dengan proses hukum pidana umum, sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang, KUHP, dan KUHAP. Kenyataannya, Lukas NMB meninggal dunia saat dalam proses banding di Jakarta, dan kasus secara resmi dihentikan sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, kasus ini tidak hilang begitu saja. Negara mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian uang negara yang dilakukan Lukas NMB. Dengan memberikan seluruh berkas dan hasil penyidikan dari KPK kepada Jaksa Pengacara Negara nantinya, akan diajukan gugatan ke pengadilan negeri dan diproses. Dengan begitu, hakim dapat memberikan keputusan dan menetapkan keputusan mengenai hal tersebut. Setidaknya, negara mendapatkan kembali haknya atas uang negara yang telah digunakan Lukas NMB dan mendapatkan ganti rugi. Tentunya hasil akhir keputusan berada di tangan hakim. Nantinya akan memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk mencapai hasil dari gugatan ini. Sekian pembahasan mengenai soal ujian akhir semester pengantar ilmu hukum tahun lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.